Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa atau peserta didik mampu membaca dengan tartil, Quran, dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Silahkan anak-anak dicermati dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Shadaqallahul Adzim. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semuanya kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu atas apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Selanjutnya adalah mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, wa anzalna ilaika. Itu adalah mad jaiz munfasil, bacaan mad fatkah bertemu alif, bertemu dengan hamzah di akhir kalimat berbeda. Cara membacanya bisa dilakukan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Yang kedua, qallima. Idgham bila gunnah. Ada fatkah tain bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya masuk dan tidak dengung. Yang nomor 3, wa muhaiminan alaih. Izhar halki. Ada fatkah tanwin atau fatkah ten bertemu huruf ain. Selanjutnya, likullin ja'alna. Ikfa hakiki. Ada dhammah ten bertemu dengan huruf jim. Nomor 5, milkum. Ikhfa hakiki, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf qaf. Syir atau wa, idgham bi gunnah. Ada fatkah tain bertemu dengan huruf wawu. Cara membacanya masuk dengan dengung. Yang selanjutnya adalah ummatan gunnah. Ada huruf mim yang bertasydid, cara membacanya masuk dengan dengung. Selanjutnya, walakin liyabluwakum. Idgham bila gunnah. Ada fatkah ten bertemu dengan huruf lam, cara membacanya masuk dengan tidak mendengung. Jami'a fayunabbi'ukum. Ikfa hakiki. Ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf fa. Kuntum. Ikfa hakiki. Ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf ta. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, yaitu yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang benar, tiada keraguan di dalamnya. Yang kedua, kitab Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah pegangan hidup. Ia harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Yang keempat, setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri-sendiri yang sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat itu. Namun, secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah. Yang kelima, Allah menjadikan umat manusia beragam untuk menguji mereka dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keenam, semua manusia akan kembali kepada Allah dan mendapatkan balasan atas apa yang mereka yakini dan apa yang mereka kerjakan di dunia.
Yang nomor 7, ayat ini merupakan ayat yang memotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau disebut dengan fastabiqul khairat. Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan, bagaimana caranya agar kita dapat mengamalkan pesan mulia yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48? Bisa kita lakukan dengan berbagai cara atau menerapkannya. Penerapannya yaitu yang pertama, mengawali sesuatu amal kebaikan dengan bismillah dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Yang kedua, kita melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi atau istiqomah, terus konsisten kita melakukan amal kebaikan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Yang keempat adalah mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Kita terus belajar dan terus belajar. Yang kelima, membiasakan diri beramal bersama-sama dengan orang banyak supaya kita tidak merasa bahwa diri kita itu mempunyai amal yang banyak, tidak sombong. Yang keenam, mengamati, meniru, serta memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan orang lain. Berarti kita berkaca dari orang lain ketika dia berbuat baik, oh bisa kita contoh perbuatan tersebut. Beberapa di antaranya manfaat dari perilaku kompetisi dalam kebaikan adalah yang pertama, kita dapat memperoleh pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan kita. Yang kelima, kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan juga bertanggung jawab. Yang keenam, mempererat hubungan antar sesama. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ataupun fastabiqul khairat itu juga terdapat dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya itu adalah terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Yang mana dalam Al-Qur'an itu secara tegas memerintahkan kita umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah merupakan ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri kita sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seorang muslim itu harus bersegera dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan? Kenapa? Karena kesempatan waktu hidup di dunia itu hanya sementara dan sangat terbatas sekali. Tidak ada yang tahu kapan seseorang itu akan dipanggil menghadap Allah. Tidak ada yang tahu perubahan yang akan dialami seseorang. Bisa jadi sekarang beriman, esok sudah tidak lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Selama kita masih bisa, mari kita berlomba dalam melakukan kebaikan. Maka dari itu, seperti yang Bu Erna katakan tadi, perubahan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Demikian materi kita pada hari ini. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya.
Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 105, yang mana ini adalah menerangkan tentang etos kerja. Silahkan disimak secara seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Hadis tentang kompetisi dalam kebaikan, riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis solihati fasatakunu fitanun ka qita'il lailil mutlimi yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiram yabi'u dinahu bi'aradim minat dunya. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Islam menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita mulai dari diri kita sendiri. Ingat bahwa hidup itu tidaklah kekal. Kita semua akan mati dan hanya Allah lah yang abadi. Hadis tentang etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Zubair Al-Awwam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyakhudha ahadukum aw ahbulahu thumma ya'tiyal jabala faya'tiya bi huzmatin min khatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Artinya, dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa ulas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya di mana dengan hasil itu
Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang bisa kita ambil pada siang hari ini adalah tentang bekerja, tentang kompetisi dalam kebaikan. Islam itu menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Dan Allah lebih mencintai hambanya yang mau bekerja keras dibandingkan dengan orang yang hanya berpangku tangan, dan Allah lebih menyukai tangan itu berada di atas daripada tangan kita menengadah di bawah. Baiklah anakku sekalian, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, kita akan berjumpa di pertemuan kita pada minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih.